warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adi Firmansyah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Teknik Mesin di Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2022. Hari ini Kamis 15 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Silakan untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Absen dulu ya, absen dulu. Haikal, hadir. Herdi, hadir. Sidin Al-Kafi, hadir. Isbaul Umar, hadir. Muhammad Syukron, hadir. Muhammad Bubun Mahbubi, hadir. Muhammad Rifki, hadir. Erlan Erlangga, hadir. Ahmad Asyidki, hadir. Muhammad Idham, hadir. Agis, hadir. Andri, hadir. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, ya. Semuanya kita berdiri dulu. Silakan, yang pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu. Agar pembelajaran kita nyaman. Yang ada sampah di sekitarnya boleh diambil, dibersihkan. Yang ada sampah di sekitarnya ambil, dibersihkan. Sudah? Sudah, silakan duduk kembali. Akan belajar tentang mata pelajaran teknik pemesinan hidup. Ya. Di sini yang akan kita bahas adalah kecepatan putar pada mesin bubut. Tahu mesin bubut itu apa? Tahu mesin bubut? Udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Ya. Udah pernah mengoperasikan? Sudah? Oke, kalau sudah. Nah, di mesin bubut, ketika kalian praktek, ketika kalian mengerjakan suatu produk, ya, atau benda kerja, ada yang namanya alat bantu pada mesin bubut. Ya, ketika pengoperasian mesin bubut mempunyai alat bantu. Ada yang tahu alat bantu apa aja? Silakan. Contohnya kayak pisau. Pisau apa nih? Pisau dapur? Pahat bubut berarti ya. Pahat bubut. Fungsinya untuk apa? Tahu? Untuk menyayat benda kerja. Oke. Ada lagi selain pahat bubut? Maka apa? Cakbor. Apa? Cakbor. Oke. Itu untuk apa? Untuk membuat lubang pada benda kerja. Membuat lubang. Kayak penjepit mata bor. Oke. Berarti untuk menjepit ya, menjepit mata bor. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Kunci cakbor. Selanjutnya, nah, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi sekarang yang akan disampaikan
itu menganalisis kecepatan putar mesin bubut ya, untuk berbagai kecepatan potong bahan ya, karena bahan yang akan dibubut itu berbeda-beda gitu kan, entah itu dari kekerasannya, entah itu dari ketebalannya dan lain-lain ya, itu berbeda-beda dan pasti membutuhkan kecepatan yang berbeda juga gitu. Gak mungkin semuanya sama. Nah, di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikatornya itu kalian mengukur kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong bahan. Nah, dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu mempunyai tujuan. Ya, tujuannya adalah melalui diskusi ya, dan menggali informasi, peserta didik dapat mengukur kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong bahan. Jadi nanti kalian akan diskusi, itu ya, akan dibuat kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan suatu masalah. Terus di sini akan menggali informasi banyak ya, bisa dari buku materinya, bisa dari internet, Google, oke, bisa cari di mana aja. Yang penting menggali informasi, oke? Kenapa bisik-bisik? Kenapa? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Baik. Nah, itu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, selain tujuan pembelajaran, itu ada lingkup teknik penilaian di sini. Entah itu untuk penilaian kelompok ataupun penilaian individu. Ya. Nah, untuk penilaian di sini ada dua. Ada penilaian pengetahuan yang pertama. Ya. Itu nanti di akhir akan ada tes tulis. Ya, akan ada tes tulis. Jadi soal, esai, berbentuk esai. Terus yang kedua itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu akan saya nilai ketika berkelompok nanti. Ya, ketika kerja kelompok ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu pertama dilihat disiplin kalian seperti apa. Oke. Jujur atau enggak ya mengerjakannya, hasil dari diri sendiri, hasil nyontek atau seperti apa. Terus percaya diri ya, percaya diri di sini adalah ketika kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Gitu. Percaya diri kan nih menyampaikan hasil diskusinya, gitu kan? Kalau pede berarti nilainya bagus. Terus selanjutnya tanggung jawab, harus bisa tanggung jawab ketika kalian mengerjakan, ketika kalian diskusi dengan rekan-rekan kelompoknya, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Gitu. Nah, selanjutnya ada santun, sopan santun, etikanya itu harus digunakan. Ya, walaupun kita anak mesin, ya anak di bengkel, tapi tetap kita harus punya etika dan sopan santun. Oke, baik. Selanjutnya untuk membiasakan, ya, kita di kegiatan sehari-hari untuk membaca, ya. Membaca karena itu sangat penting untuk kehidupan kita, membaca itu ya, karena di situ pasti akan mendapatkan ilmu. Silahkan gunakan handphone kalian, yang tidak bawa handphone boleh dengan rekannya. Gitu. Materinya sudah saya share di grup WhatsApp, silahkan dibuka. Saya berikan waktu untuk kalian literasi membaca ya, dalam waktu 10 menit materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Ya, baik. Dalam waktu 10 menit yang sudah saya berikan untuk kalian literasi untuk membaca materi, ya, saya akan bertanya sedikit tentang kecepatan putar mesin bubut. Saya akan melihat
itu untuk kecepatan potong ya, atau cutting speed, mempunyai rumus CS sama dengan V dikali D dikali N. Itu satuannya adalah meter per menit ya. Meter per menit, bukan atom, tapi meter per menit. Dengan CS itu adalah cutting speed atau kecepatan potong, CS. Terus D itu dilambangkan dengan D kecil, itu adalah dia meter. Satuannya adalah milimeter. Oke. Selanjutnya ada N, putaran mesin. Nah, putaran mesin atau benda kerja. Nah, di situ satuannya adalah putaran per menit atau bisa disingkat menjadi RPM. Nah, terakhir ada V. Ya, V. V itu adalah nilai konstanta. Berapa nilai konstanta? Berapa? 3,14 atau 22 per 3,14 atau 22 per 7. Nilai konstanta itu sudah ditentukan, ketetapan. Ya, jadi kalau nggak pakai 3,14 berarti kita pakai yang 22 per 7. Itu sudah ketemu. Baik, satu lagi. Ada kecepatan potong, ada kecepatan putar spindle. Apa itu kecepatan putar spindle? Ya. Yang dimaksud kecepatan putar mesin bubut adalah kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan potongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Maka dari itu akan mencari besarnya putar. Oke, baik. Itu sedikit penjelasan materi yang tentang rumus dan perhitungan dari parameter pemotongan ketika kalian menghitung kecepatan pada pengoperasian mesin bubut. Ya. Nah, di sini saya mempunyai lembar kerja peserta didik, oke, yang harus kalian isi. Ya, untuk melihat kemampuan kalian dalam menganalisis sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi kita di awal. Kalian akan menganalisis kecepatan putar pada mesin bubut. Ya, di sini saya mempunyai LKPD, terus juga di sini terdapat beberapa permasalahan. Ya, ada dua di sini, ada dua tabel yang harus kalian isi. Nanti kalian silahkan dikerjakan secara berkelompok. Gitu. Oke, untuk kelompoknya simpel aja ya, kita bagi 3 kelompok aja. Yang sana kelompok 1, di sini kelompok 2, ini kelompok 3. Cuma karena ini 6 orang, silahkan tinggal satu sini. Silahkan, siapa? Boleh, pindah. Silahkan. Oke, baik. Oke, baik, salah. Silahkan, mau di situ mau ke samping. Nah, lebih enak di samping. Nah, biar diskusinya, komunikasinya lebih enak, lebih mudah. Oke. Nah, untuk kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini, yang kelompok 3 sebelah kanan saya. Oke. Di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, yang pertama itu petunjuknya di sini. Ini petunjuk sebelum kalian mendapatkan materi tadi ya. Peserta didik memulai pekerjaan dengan berdoa dan menjaga ketertiban kelas. Nah, jadi ketika kalian diskusi mengerjakan tugas, silahkan diawali dengan doa. Dan tolong jaga ketertiban kelas. Nggak perlu ribut, ya, nggak perlu berisik. Silahkan diskusi, bertanya dengan rekan-rekan kelompoknya aja. Nggak boleh bertanya ke kelompok yang lain. Yang kedua, kalian tadi sudah mengamati PowerPoint yang saya sediakan, ya, yang tadi saya sampaikan juga. Terus sekarang waktunya pembagian kelompok. Nah, kelompok sudah dibagi, ada kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya kalian melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembar kerja ini. Nah, peserta didik mengisi LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik di sini yang sudah saya sediakan. Terus terakhir nanti setelah kalian berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD sini, ya, kalian mempresentasikan hasil pengerjaan kalian, hasil diskusi kalian, hasil pengerjaannya yang kalian tuangkan di LKPD di sini. Silahkan kalian presentasikan, ya, ke teman-teman kelompok yang lain, hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak
Tidak ada. Nah, di sini di LKPD, ya silakan LKPD-nya. Baik, perhatikan LKPD-nya, dibuka. Perhatikan baik-baik. Di situ ada nama peserta kelompok. Ya, silakan dituliskan nama peserta kelompoknya siapa aja, nama lengkap. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Di situ kompetensi dasarnya kalian harus bisa menganalisis kecepatan putar mesin bubut untuk berbagai kecepatan potong bahan. Nah, tujuannya juga ada di sana, ya sesuai tadi yang saya sampaikan di awal. Terus di situ ada petunjuk, pahami dan cermati tugas yang diberikan. Oke, kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Yang kedua, baca dengan seksama cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Ketiga, peserta didik mengamati tabel 1.1. Ya, ada tabel 1.1 di situ di LKPD-nya. Yang keempat, saya nanti akan membimbing kalian untuk mengerjakan tabel 1.2 dan tabel 1.3. Ya. Terus peserta didik diskusi masalah dalam kelompoknya dan mendiskusikan masalah yang ada di lembar kerja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau ada yang kurang paham. Iya, nah, itu mendekati ke ya. Ya, sudah. Oke, baik, waktu sudah selesai 30 menit ya. Waktu sudah selesai, yang sudah saya berikan 30 menit cukup tidak cukup harus cukup untuk kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik itu. Ya, di lembar kerja peserta didik di situ ada dua tabel, tabel 1.2 ya tentang menganalisis kecepatan putar mesin, hanya ada 2 nomor, dan satu lagi tabel 1.3 melakukan penyetingan putaran dan feeding ya, pada mesin bubut. Nah, untuk tabel 1.2 di situ hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan siapa yang mempresentasikan hasil nomor 1. Oke, silakan. Kelompoknya maju. Kalau misalkan ada yang
mencari kecepatan spindle. Oke, terus. N sama dengan 25 kali 1000 per 3,14 karena itu nilai konstanta. Oke. Dikali Konstanta. ya, konstanta kali 10 sama N sama dengan 796,2 mm. 796,2 itu hasil Hasil N. ya, Oke. pencarian kecepatan spindle. Terus Sekarang yang kedua mencari kecepatan dibagi pi dikali dm n 25 kali 1000 dibagi 3,14 kali 20 n 395,1 satuannya? Satuannya? npm. Oke. Terus F sama dengan F kali N. F sama dengan 0,3 kali 398,1 terus sama dengan 119,43. Pengertiannya adalah pahat bergeser 3,14 dikali 30 sama dengan 25.000 per 94,2 sama dengan 265,3 rpm. F sama dengan F kali N sama dengan 0,1 dikali 265 per 3,3 sama dengan 26,53 mm per menit. Pengertiannya adalah pahat bergeser sejauh 26,53 mm selama 1 menit. selanjutnya. Sama dengan pi c kali 1000 per pi kali dm. N sama dengan 25 dikali 1000 per 3,14. Oke. Dari hasil presentasi yang masing-masing kelompok tadi jelaskan ya, yang masing-masing kalian sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Di sini saya akan sedikit mengevaluasi tentang proses diskusi dan hasil dari pemecahan masalah yang kalian lakukan ya tadi. Dari diskusi sudah lumayan baik untuk kalian bekerja sama dengan masing-masing kelompoknya, dengan rekan-rekan yang ada di kelompoknya. Itu sudah cukup baik, semuanya juga aktif berdiskusi ya. Ketika kalian tidak paham, kalian juga bertanya di sana. Itu bagus ya, cukup baik. Dan di sini sedikit saya akan mengingatkan terkait tadi parameter pemotongan. Nah ini parameter pemotongan pada proses pembubutan itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu kecepatan potong atau cutting speed. Yang kedua itu kecepatan putar spindle. Oke. Yang ketiga kecepatan pemakanan. Keempat kedalaman potong. Terus yang terakhir waktu pemesinan bubut. Nah waktu pemesinan bubut juga berbeda-beda. Ada waktu pemesinan bubut buka, bubut rata, dan pengeboran. Selanjutnya di sini ya, simpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini tadi ya, parameter pemotongan ada 5. Oke, itu jangan sampai lupa, jangan sampai tidak dipahami. Harus kalian ingat dan pahami dengan berbagai macam rumusnya. Terus selanjutnya tadi ada langkah-langkah menentukan apa? Untuk pemotongan ya. Nah, ada langkah-langkahnya. Nah, di sini kecepatan putaran mesin itu kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Nah, satuannya putaran per menit. Terus di sini kecepatan putaran mesin dapat dihitung apabila ya. Jadi kecepatan putar mesin bubut itu dapat dihitung apabila kecepatan potong telah
ketahui. Oke. Nah, itu sedikit kesimpulan dari saya. Jadi ketika kalian praktek ya di RPS, di ruang praktek, itu silakan kalian terapkan ya untuk kecepatan putar pada mesin bubut menggunakan parameter-parameter yang tersedia tadi, yang ada 5 dengan berbagai macam rumus ya, dengan menyesuaikan ketebalan bahan gitu ya, dan kekerasan bahan. Oke. Jadi di sini saya mempunyai tugas individu untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Yang harus kalian kerjakan di sini secara individu, perorangan. Oke? Nah, ini ada scan barcode. Kalau misalkan tidak terbaca scan barcode-nya, nanti akan saya share link soalnya. Ya, karena soal di sini menggunakan Google Form. Gitu, nanti kalian isinya lewat Google Form. Karena barcode ini akan sinkron ke Google Form yang sudah saya sediakan. Coba dicoba dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti saya kirim linknya di grup. Oke, bisa? Bisa. Oke, baik. Nanti silakan kalian kerjakan itu. Jawabannya juga silakan, karena jawabannya tentang kecepatan pemotongan pada mesin bubut. Baik. Untuk kegiatan hari ini, ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup baik, berjalan dengan lancar. Terus juga hasil kalian diskusi dan hasil kalian presentasi sudah terlihat ya, walaupun memang yang presentasi belum bisa bergantian. Itu nanti untuk kedepannya ketika presentasi silahkan bergantian, karena itu untuk memicu bicara kalian di depan umum seperti apa. Ya, gaya bicara kalian nanti di sana akan terlihat seperti apa. Kelancaran, ketegangan kalian, dengan kesiapan kalian akan terlihat ketika kalian presentasi. Oke, nah, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kegiatan kita hari ini. Sedikit motivasi dari saya. Ketika kalian di sini kalian anak teknik mesin, ya, pasti tidak jauh dengan yang namanya praktek, gitu kan? Tidak jauh dengan yang namanya ruang praktek. Kalian akan praktek, apalagi di sini ada mesin bubut, mesin press, ya. Ada perhitungan CNC juga, gitu kan? Ada gambar teknik dan lain-lain. Semuanya dari mata pelajaran itu yang namanya teknik tidak jauh dari perhitungan. Oke, semuanya ada perhitungannya. Ketika kalian membubut praktek di RPS atau di dunia industri, itu semuanya ada perhitungannya. Ya, ada perhitungannya. Ketika kalian mengerjakan suatu benda kerja, itu tidak bisa asal. Ya, itu ada ketentuan, langkah-langkah dan lain-lainnya. Ya, termasuk hitung-hitungannya itu juga ada. Oke? Nah, jadi jangan sampai ketika kalian terjun ke dunia industri itu kalian salah mempraktekkan. Ya, salah mempraktekkan. Jadi yang malu nanti kalian sendiri. Udah malu salah, gitu kan? Tidak menggunakan perhitungan ketika kalian melakukan sesuatu di bengkel, gitu ya. Nah, baik, itu sedikit dari saya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat, gitu ya. Dan silahkan diingat kembali, dipelajari kembali, serta dipahami materi yang sudah kalian dapatkan untuk diaplikasikan, diterapkan di dunia nyata. Oke? Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Ketika tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Dipersilakan kita bahas. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.